Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, Abraham Leo Tanditasik berharap agar sebaran isu hoaks, ujaran kebencian, dan SARA tidak lagi menjadi permasalahan yang masif dalam pemilu 2024. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa sejauh ini isu hoaks dan sejenisnya tidak sebesar seperti pada pemilu 2014 dan 2019 yang lalu. Dia menjelaskan bahwa dalam dinamika politik saat ini, terdapat isu-isu yang lebih substansial yang menjadi fokus dalam menghadapi pemilu 2024, dengan harapan agar proses tersebut berlangsung dengan aman dan damai. Ya hari ini sih, dibanding 5 tahun lalu ya, masih jauh lebih baik. Dibanding 5 tahun lalu. Kalau 5 tahun lalu kita 6 bulan sebelum kontestasi kan udah, ampun, kita ngelihatnya udah saling fitnah, saling serang, itu udah sangat bahaya. Jadi saya sih ngelihatnya bahwa hari ini masih jauh lebih baik. Karena juga mudah-mudahan ke depan juga isu-isu isu politik identitas yang dalam pengertiannya kemudian mengadu domba secara SARA itu nggak keluar lagi lah. Saya nggak mau itu Kita berharap nggak ada yang seperti itu lagi. Hari ini dinamikanya beda. Hari ini ada persoalan yang justru lebih substansial. Saya melihatnya antara satu dengan yang lainnya, ada pendapat tentang hukum itu lebih masuk akal lah buat saya. Ya kan, ada pendapat bagaimana kemudian perdebatan itu tentang kemarin ada istilah politik dinasti. Nah itu buat saya sehat karena itu membuat masyarakat berpikir apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukan semata-mata menjadi kebencian, tidak, tapi menjadi rasionalisasi untuk memilih. Kalau saya saya menyikapinya bahwa ini adalah pendidikan politik yang harus diberikan ke masyarakat. Ya kan, hukum jangan ditabrak. Di sini banyak ahli, kemarin teman-teman di mana ahli tata negara, mau Prof Yusril kan bahkan mengatakan bahwa itu tidak benar ya, apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak benar. Tapi makanya ini menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, juga pendidikan hukum, bahwa apa sih sebenarnya sedang terjadi. Ini kan jadinya kan lebih pada edukasi ya, bukan pada kebenciannya. Kalau itu mau edukasi nggak apa-apa, tetapi kalau sudah secara subjektif menyerang personal, nah itu yang saya kira nggak sehat. Oh ya, yang pertama bahwa ini kontestasi ini berjalan 5 tahun sekali. Dengan 5 tahun sekali itu saya kira semua punya hak pilih, hak memilih maupun dipilih, dan tidak perlu kemudian menjadi sesuatu yang menjadi kebencian yang berlarut-larut. Saya sangat sedih ketika melihat 2014, 2019, bahkan 5 tahun residunya nggak hilang. Residu kebencian itu nggak hilang. Saya kira di saat ini, oke lah, kita kontestasi nanti setelah 14 Februari 2024, atau kalau ada putaran kedua pilpresnya, setelah selesai pencoblosan, setelah ditetapkan, ya sudah, gitu kan, bahwa itulah hasil akhir dari pemilu kita. Tidak perlu kemudian membuat sebuah kebencian yang berlarut-larut. Saya melihatnya mudah-mudahan nggak seperti 2 pemilu sebelumnya, jadi perang hoax yang residunya terlalu lama, bahkan sekarang juga belum sembuh benar. Tapi hari ini saya lihat udah jauh lebih baik, setidaknya sampai hari ini ya, jauh lebih baik, bahwa perang hoax ini belum segila waktu itu. Ya kan, fitnah-fitnah itu nggak sampai seperti yang kemarin lah, nggak ada isu kayak Jokowi adalah PKI, itu nggak sampai segitu. Gini lah, saya kira masyarakat itu juga cerdas, bisa membedakan antara yang hoax. Pokoknya kalau sudah kira-kira fitnah, itu udah pasti hoax. Tetapi hal-hal yang lebih edukatif, lebih ada edukasinya, itu pasti lebih bisa diterima. Dan di bawah pun saya kira juga sentimen seperti itu juga mudah-mudahan memang sudah benar berkurang ya. Kita kampanye positif, kita perang program, sampaikan programnya mau ngapain, ya kan. Jadi masyarakat tahu, masyarakat tuh jangan dijejali permusuhan. Tadi kan perang hoax tadi kan jadi karena permusuhan. Tapi kalau perangnya perang program, saya kira lebih jauh lebih baik. Ya, karena memang satu, kita menjaga persatuan Indonesia.